Teknologi kian hari memang makin menunjukkan kemajuannya. Bahkan di berbagai bidang, peran teknologi sudah tak dapat dipisahkan dengan aktivitas manusia. Maka dari itu kemajuan teknologi ini juga diyakini mampu mendatangkan pundi-pundi bagi siapapun yang mampu berinovasi dalam pengembangan teknologi. Nah, Indonesia juga tak mau kalah. Kini Indonesia juga sedang serius dan fokus dalam membangun industri baterai untuk kendaraan. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam BUMN Patungan Bangun Pabrik Baterai. Ya, keberadaan kendaraan bermotor baik mobil dan sepeda motor dengan tenaga listrik di Indonesia memang sudah tak asing lagi. Mungkin di jalan protokol ibu kota begitu juga sering kita jumpai mobil dengan tenaga ataupun daya listrik yang bersumber dari adanya baterai dalam komponen mobil tersebut. Nah, dengan mulai berubahnya atau dengan adanya inovasi teknologi pengganti bahan bakar untuk menggerakkan mesin kendaraan tersebut tentunya menjadi sebuah peluang baru bagi Indonesia untuk memproduksi baterai bagi kendaraan. Apalagi Indonesia juga menyandang predikat sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia, yang mana nikel adalah bahan baku dalam pembuatan baterai. Maka dari itu, pemerintah Indonesia juga serius dalam mengembangkan industri baterai khususnya untuk kendaraan atau electric vehicle. Keseriusan pemerintah dalam membangun industri tersebut juga dicerminkan begitu dari adanya rencana untuk membentuk holding bernama PT Indonesia Baterai untuk mengoperasikan pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Dalam holding tersebut nantinya juga akan diisi oleh sejumlah nama perusahaan plat merah atau BUMN guna menjadi bagian di dalamnya. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan Menteri BUMN Erick Thohir yang menginginkan bahwa BUMN tidak boleh ketinggalan dalam pengembangan baterai untuk kendaraan di Indonesia. Dan kini sejumlah BUMN yang mendapat arahan dari Menteri Erick dalam membangun industri baterai yakni PT Aneka Tambang, lalu juga ada Pertamina dan juga PLN begitu yang dipublikasi akan menjadi pemimpin holding untuk mewakili Inalum. Lalu juga terdapat PT Pertamina juga di kedua dan juga memang ada juga PT PLN Persero dan ketiganya dalam holding tersebut akan berkolaborasi dalam pembuatan baterai dari hulu ke hilir. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Oryas Petrus Mudak begitu selaku CEO Man ID yang berkata bahwa di hulu ada Antam, yang intermediate-nya ada Pertamina atau di tengah-tengah, dan di hilir ada PLN. Sekarang lagi diproses, itu nanti ada Indonesia Battery. Nah, maksudnya PT Indonesia Battery itu holding company yang terlibat dalam pembuatan baterai dari hulu hingga hilir. Dan juga untuk lebih jelasnya dalam pembagian tugas antara ketiga BUMN ini, nantinya Antam akan fokus di hulu atau sebagai pemasok bahan baku, sementara itu PLN akan fokus di hilir atau sebagai distributor, dan Pertamina akan berada di tengah-tengah antara keduanya atau bertugas mempersiapkan prosesnya dari hulu hingga ke hilir. Nilai investasi dari mega proyek ini diperkirakan mencapai 12 miliar US dollar atau setara dengan 177,6 triliun rupiah. Dan rencana yang serius dan optimis tersebut juga berhasil membuat harga saham holding BUMN Pertambangan melesat pada perdagangan IHSG di hari kemarin. Dan emiten apa saja bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, rencana pembentukan holding PT Indonesia Battery ini tampaknya memang sukses menjadi katalis positif bagi harga saham tiga anak usaha yang tergabung dalam holding BUMN Pertambangan. Data perdagangan mencatat saham paling menguat yakni PT Aneka Tambang Tbk, begitu memang di sini dengan nilai penguatannya mencapai 24,84% atau berada di level 955 per unit sahamnya. Dan juga level ini juga membuat ANTM menyentuh batas auto reject atas atau ARA sebesar 25% dalam sehari. Nilai transaksi Antam juga mencapai hampir 1 triliun rupiah atau tepatnya sebesar 999,23 miliar rupiah dengan volume perdagangan 1,12 miliar saham. Dan lalu emiten kedua atau emiten selanjutnya yakni PT Timah Tbk atau TIMS. Nah, di sini memang dengan penguatan mencapai 21,09% dan berada di level 890 per unit sahamnya. TIMS juga mencatatkan nilai transaksi mencapai 355,55 miliar rupiah dengan volume perdagangan sebesar 415,40 juta saham. Dan memang yang terakhir juga terdapat saham PT Vale Indonesia atau dengan kode emiten INCO di sini memang juga ikut menguat 9,40% sekaligus berada di level 4.190 per unit sahamnya. Nah, nilai transaksi INCO ini juga atas sentimen ini juga mencapai 244,53 miliar rupiah dengan volume perdagangan mencapai 58,87 juta saham. Dari melesat
Melesatnya begitu harga ketiga emiten ini juga memang secara kompak berhasil menempati deretan saham-saham top gainers di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan di hari kemarin. Berbicara tentang investasi, dalam proyek industri baterai ini sejumlah investor asing juga diketahui naksir begitu untuk bergabung dan menanamkan modalnya di Indonesia. Siapa sajakah investor asing tersebut? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini dalam keterangan resminya di hari kemarin, Menteri BUMN Erick Thohir mempublikasikan bahwa sudah ada 2 investor asing yang berasal dari China dan Korea dan akan masuk Indonesia untuk industri baterai kendaraan. Nah, ini keduanya adalah yang pertama ada Contemporary Amperex Technology Co Ltd atau CATL dan yang kedua ada LG Chem atau LG Chemical. Nah, ini memang keduanya diketahui juga termasuk sebagai produsen baterai kendaraan listrik dunia yang memang telah memberikan sinyal positif begitu untuk bergabung dalam pengembangan rantai pasok nikel di tanah air. Tak tanggung-tanggung, diketahui nilai investasi keduanya juga dapat dikatakan jumbo atau berada di angka 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 294 triliun rupiah. Dalam hal ini bukan tidak mungkin untuk aspek keberlanjutan industri baterai tanah air juga akan semakin berkembang dan semakin kuat dalam daya saing untuk mendukung ketahanan energi bagi Indonesia. Dapat disimpulkan di sini, keran investasi memang sedang dibuka sebesar-besarnya oleh pemerintah Indonesia saat ini. Iklim investasi yang baik tentu akan berpengaruh baik pula bagi para investor serta kondisi perekonomian negeri ini. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah semoga dengan masuknya investor terutama asing juga diharapkan mampu menyerap calon pekerja serta mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang bertambah tiap tahunnya.